Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Di balik kehidupan rumah tangga yang terlihat sempurna, selalu ada rahasia yang tak pernah disangka oleh siapapun. Seorang istri yang setia, seorang suami yang selalu bersumpah cinta, dan seorang ibu mertua yang selalu bangga memamerkan keharmonisan keluarganya, ternyata menyimpan sebuah kebenaran yang siap menghancurkan segalanya dalam momen tak terduga. Sebuah foto yang salah kirim, sebuah grup keluarga besar yang langsung gempar, dan sebuah pengkhianatan yang selama ini ditutupi dengan rapi akhirnya terbongkar tanpa bisa dihentikan lagi. Apa yang akan terjadi ketika cinta, kepercayaan, dan kehormatan keluarga runtuh di depan semua orang? Tonton kisah ini sampai akhir karena setiap babnya akan membawa kamu semakin dalam ke dalam rahasia yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Suamiku bersumpah tidak pernah mengkhianatiku. Tapi ibu mertua malah tak sengaja mengirim foto pernikahan rahasia mereka ke grup keluarga besar saat sedang pamer menantu baru. Kehidupan yang terlihat sempurna. Nadira Maharani berdiri di depan cermin kamar utama rumah mewah itu, merapikan ujung gaunnya yang sederhana namun elegan. Rumah itu terlalu besar untuk hanya dihuni 2 orang. Namun setiap sudutnya selalu terasa hangat ketika Arvin Pradana ada di dalamnya. Di luar, halaman luas dengan taman rapi dan air mancur kecil menjadi pemandangan yang setiap hari dilihat Nadira. Rumah itu sering menjadi tempat berkumpul keluarga besar, dan setiap kali acara itu berlangsung, Nadira selalu dipuji sebagai istri yang anggun, sopan, dan sempurna untuk Arvin. Arvin sendiri selalu tampil seperti sosok suami ideal. Di depan orang lain, ia lembut, penuh perhatian, dan tidak pernah meninggikan suara kepada Nadira. Setiap pagi ia selalu mencium kening Nadira sebelum berangkat kerja, dan setiap malam ia pulang dengan membawa makanan atau hadiah kecil yang membuat Nadira merasa diperhatikan. "Capek hari ini?" Suara Arvin terdengar lembut dari belakang. Nadira tersenyum kecil. "Sedikit. Tapi tidak apa-apa." Arvin mendekat, merapikan rambut Nadira yang jatuh ke wajahnya. Gerakannya tenang, seperti pria yang benar-benar mencintai tanpa syarat. "Kalau kamu capek, bilang. Aku nggak suka lihat kamu memaksakan diri." Kalimat itu selalu membuat Nadira merasa aman. Seakan dunia di luar rumah ini tidak penting, selama Arvin masih ada di sisinya. Di mata keluarga besar, mereka adalah pasangan yang membanggakan. Setiap kali acara keluarga, Ratih Permata, ibu mertua Nadira, tak pernah berhenti memuji mereka. "Lihat Arvin dan Nadira itu, pasangan paling serasi," begitu Ratih sering berkata sambil tersenyum bangga di depan tamu. Rumah tangga mereka harmonis, tidak seperti yang lain. Nadira sering hanya tersenyum mendengar itu. Ada rasa hangat setiap kali dipuji, meski kadang ia merasa tidak cukup pantas menerima semua perhatian itu. Namun Arvin selalu menggenggam tangannya di bawah meja, memberi rasa tenang yang sulit dijelaskan. Seolah mengatakan tanpa kata-kata bahwa semuanya baik-baik saja. Di malam hari, rumah itu menjadi tempat paling damai bagi Nadira. Arvin sering duduk di sofa, membaca dokumen kerja, sementara Nadira menemani dengan secangkir teh hangat. Tidak banyak percakapan, tapi kehadiran itu cukup. "Aku bersyukur punya kamu," kata Arvin suatu malam tanpa menoleh. Nadira menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Aku juga." Dan di saat itu, Nadira benar-benar percaya. Percaya bahwa rumah tangganya tidak memiliki celah. Percaya bahwa Arvin adalah pria yang tidak akan pernah mengkhianati. Percaya bahwa semua orang yang memuji mereka di luar sana memang benar. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak pernah Nadira lihat. Sesuatu yang tersembunyi di balik senyum lembut Arvin dan pujian keluarga besar yang terus mengalir tanpa henti. Sesuatu yang perlahan, tanpa disadari, sedang menunggu untuk menghancurkan semuanya. Mertua yang suka pamer. Ratih Permata selalu menjadi pusat perhatian setiap kali ada acara keluarga besar. Bukan karena ia banyak berbicara,
tetapi karena cara ia menampilkan dirinya seolah semua yang ia miliki adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Pagi itu, rumah Ratih sudah ramai dengan persiapan kecil untuk pertemuan keluarga. Di meja ruang tamu, ia menata minuman, kue, dan dekorasi sederhana, bukan karena acara itu besar, tetapi karena ia tahu setiap momen bisa menjadi bahan pamer halus di media sosialnya. Dengan ponsel di tangan, Ratih berjalan pelan ke arah ruang tengah, memastikan pencahayaan cukup bagus. Ia mengarahkan kamera ke dirinya, lalu tersenyum anggun. Alhamdulillah, kumpul keluarga lagi. Bahagia itu sederhana, tulisnya di unggahan pertama. Tidak lama kemudian, ia mengarahkan kamera ke foto Arvin Pradana yang terpajang rapi di ruang tamu. Foto itu diambil dari acara keluarga beberapa bulan lalu. Arvin berdiri tegak dengan setelan jas, tersenyum tenang di samping Nadira. Ratih menatap foto itu dengan ekspresi puas. Anak saya satu-satunya, Arvin Pradana. Menantu terbaik yang pernah ada di keluarga ini, gumamnya pelan, lalu ia mengetik ulang kalimat itu di grup keluarga besar. Di grup keluarga, pesan Ratih langsung mendapat banyak reaksi. Masya Allah, memang Arvin itu luar biasa ya. Beruntung sekali Nadira dapat suami seperti dia. Rumah tangga mereka pasti sangat harmonis. Ratih membaca satu persatu komentar itu sambil tersenyum tipis. Ada kepuasan yang sulit disembunyikan di balik wajahnya. Ia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membanggakan Arvin. Dalam setiap percakapan, dalam setiap pertemuan, bahkan dalam hal kecil sekalipun, nama Arvin selalu muncul sebagai bukti keberhasilannya sebagai seorang ibu mertua. Nadira itu juga beruntung. Ratih pernah berkata kepada beberapa kerabat, Arvin itu laki-laki yang sabar, tidak sembarangan, dan sangat menjaga rumah tangga. Namun yang tidak pernah ia sebutkan adalah bagaimana ia selalu ingin terlihat sebagai bagian dari kesuksesan itu. Di balik layar ponselnya, Ratih terus menggulir foto-foto lama. Ada foto Arvin saat bekerja, saat menghadiri acara bisnis, dan saat tersenyum bersama Nadira di momen-momen keluarga. Semua itu ia unggah satu persatu, seolah hidupnya adalah rangkaian kebahagiaan yang tidak pernah putus. Sementara itu, di dalam rumah yang sama, Nadira hanya sesekali melihat notifikasi yang muncul di ponselnya. Ia sudah terbiasa dengan kebiasaan Ratih. Meski kadang merasa sedikit tidak nyaman, ia memilih diam. Arvin sendiri selalu menanggapi hal itu dengan santai. Ibu memang suka begitu, kata Arvin suatu kali sambil tersenyum kecil. Anggap saja dia bangga sama kita. Nadira mengangguk pelan, mencoba memahami. Namun di balik semua unggahan yang tampak sempurna itu, Ratih tidak pernah menyadari satu hal, bahwa semakin ia memamerkan kesempurnaan, semakin besar pula tekanan untuk mempertahankannya. Dan tanpa ia ketahui, satu unggahan yang ia banggakan nanti akan menjadi awal dari kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sumpah yang menenangkan. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan, menyatu dengan detak jam dinding yang terasa semakin keras di telinga Nadira Maharani. Sejak sore, Nadira sudah tidak tenang. Ada bisik-bisik kecil yang ia dengar dari percakapan singkat di telepon salah satu kerabat, tentang Arvin Pradana yang terlihat bersama seorang wanita di luar urusan pekerjaan. Awalnya Nadira mencoba mengabaikannya. Ia bahkan menertawakan dirinya sendiri karena terlalu mudah gelisah oleh rumor. Tapi semakin malam, pikirannya justru semakin penuh. Ketika Arvin pulang, suasana di rumah itu tetap terlihat seperti biasa. Arvin melepas jasnya dengan tenang, lalu meletakkannya di sofa. Wajahnya lelah, tapi tetap lembut seperti selalu. Aku baru pulang rapat panjang, kata Arvin sambil melonggarkan dasinya. Nadira berdiri di dekat meja makan, menatapnya tanpa banyak ekspresi. Arvin, aku mau tanya sesuatu. Arvin menoleh, lalu tersenyum kecil. Apa? Pertanyaan itu tidak langsung keluar. Nadira menunduk sebentar, mengatur napasnya. Hari ini, ada yang bilang kamu kelihatan sama seseorang. Suasana langsung berubah.
Namun Arvin tidak terlihat panik. Ia justru berjalan mendekat dengan tenang, seolah sudah sering menghadapi hal seperti ini. "Siapa yang bilang begitu?" tanyanya pelan. "Aku tidak tahu pasti," jawab Nadira. "Tapi aku dengar begitu." Arvin menghela napas, lalu duduk di depan Nadira. Tatapannya lurus, tidak berbelit. "Nadira," ucapnya pelan, "kamu percaya aku, kan?" Nadira terdiam. Arvin menggenggam tangan Nadira, hangat seperti biasanya. "Aku tidak pernah mengkhianati kamu. Tidak pernah." Kalimat itu terdengar tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Namun Nadira masih diam, menunggu lebih jauh. Arvin lalu berdiri. Untuk pertama kalinya malam itu, ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Ia melangkah mundur satu langkah. Lalu, tanpa diduga, ia perlahan berlutut di hadapan Nadira. "Nadira," suaranya lebih rendah, "kalau kamu masih ragu, aku bisa bersumpah." Nadira langsung terkejut. "Arvin, jangan seperti ini." Tapi Arvin tetap di posisi itu. Tangannya memegang tangan Nadira lebih erat. "Aku bersumpah demi apapun yang aku punya," ucapnya pelan namun jelas. "Aku tidak pernah mengkhianati kamu. Tidak ada wanita lain. Tidak ada yang perlu kamu takutkan." Ruangan itu terasa semakin sunyi. Nadira menatap Arvin yang masih berlutut. Ada sesuatu yang membuat dadanya sesak, antara lega, bingung, dan rasa bersalah karena sempat meragukan. "Bangun," kata Nadira akhirnya. Suaranya melembut. Aku percaya kamu." Arvin perlahan berdiri, lalu memeluk Nadira tanpa ragu. Pelukan itu hangat, seperti ingin menghapus semua keraguan yang baru saja muncul. "Jangan dengar rumor," bisiknya di telinga Nadira. "Aku cuma punya kamu." Nadira menutup matanya sejenak. Di pelukan itu, semua ketakutannya perlahan menghilang. Ia memilih percaya. Bukan karena bukti, bukan karena logika, tetapi karena cara Arvin meyakinkannya terasa begitu nyata, begitu dalam, dan begitu meyakinkan. Malam itu berakhir dengan ketenangan yang kembali pulih di hati Nadira. Namun yang Nadira tidak tahu, ada kalimat-kalimat yang terlalu meyakinkan, justru sering menjadi awal dari sesuatu yang disembunyikan dengan sangat rapi. Pesan yang salah kirim. Suasana rumah keluarga besar Ratih Permata hari itu ramai seperti biasa. Tawa kecil terdengar dari berbagai sudut ruangan, gelas-gelas minuman tersusun di meja panjang, dan percakapan ringan mengisi setiap celah waktu. Ratih sendiri tampak paling sibuk. Ia mondar-mandir membawa ponsel di tangan, memastikan setiap momen terlihat layak dibagikan. Ia sudah berencana sejak pagi untuk mengunggah foto liburan kecilnya, lengkap dengan caption yang akan membuat banyak orang iri secara halus. "Ini harus diupload sekarang juga," gumam Ratih sambil tersenyum puas. Di layar ponselnya, galeri foto terbuka. Ia mencari folder liburan, foto dirinya di restoran mahal, pemandangan pantai, dan beberapa foto makanan yang tertata rapi. Ratih selalu percaya, hidupnya harus terlihat sempurna di mata keluarga besar. Namun di antara banyak folder itu, ada satu folder lain yang tidak sengaja terbuka lebih dulu. Foto Arvin. Ratih tidak benar-benar memperhatikan. Ia hanya ingin cepat memilih gambar yang akan dikirim ke grup keluarga besar yang sedang aktif berbicara. Tanpa melihat dengan teliti, jarinya menekan beberapa foto sekaligus. Lalu tombol kirim ia tekan tanpa ragu. Beberapa detik kemudian, pesan itu masuk ke grup keluarga besar. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai satu foto muncul di layar semua anggota grup. Sun. Foto pertama menunjukkan Arvin Pradana mengenakan jas pengantin, berdiri di sebuah pelaminan sederhana namun jelas bernuansa pernikahan. Lalu foto kedua, seorang wanita muda di sampingnya, menggenggam tangan Arvin dengan gaun pengantin putih. Nama di keterangan file itu jelas. Arvin Amelisa Wedding Day. Tidak ada yang langsung bereaksi. Namun satu persatu tanda, tipping, mulai muncul di grup. Ini maksudnya apa? Arvin sudah menikah lagi. Di ruangan yang sama,
Ratih baru saja akan mengirim foto liburannya ketika notifikasi grup berbunyi bertubi-tubi. Ia mengerutkan dahi, lalu membuka percakapan itu. Dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah pucat. Foto itu bukan foto liburan. Itu foto pernikahan. Pernikahan Arvin Pradana dengan seorang wanita bernama Melissa Anindya. Ratih langsung berdiri dari kursinya. Tangannya gemetar. Ponsel hampir jatuh dari genggaman. Tidak, ini salah kirim. Suaranya nyaris tidak terdengar. Namun di layar grup, pesan sudah terlanjur menyebar. Beberapa anggota keluarga bahkan sudah menyimpan gambar itu. Pertanyaan demi pertanyaan mulai memenuhi ruang digital yang tadinya penuh basa-basi hangat. Di sudut ruangan, Nadira Maharani yang sejak tadi duduk tenang, mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat ekspresi Ratih yang berubah drastis. "Ada apa?" tanya Nadira pelan. Ratih tidak menjawab. Tangannya hanya terus menekan layar ponsel, mencoba menghapus pesan itu. Namun sudah terlambat. Di grup keluarga besar, satu nama mulai disebut berulang kali. Arvin Pradana. Dan di balik semua itu, tanpa Nadira sadari, sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai retak. Hanya karena satu kesalahan sederhana, satu pesan yang salah kirim. Semua orang terdiam. Grup keluarga besar itu berubah dalam hitungan detik. Dari ruang obrolan yang biasanya penuh candaan dan basa-basi, tiba-tiba berubah menjadi tempat paling sunyi sekaligus paling bising dalam waktu bersamaan. Pesan masuk bertubi-tubi, namun tidak ada satupun yang benar-benar bisa menenangkan keadaan. Foto itu masih terpampang jelas di layar setiap orang. Arvin Pradana mengenakan jas pengantin, menggenggam tangan seorang wanita bernama Melissa Anindya. Tidak ada yang berani menghapusnya. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Karena semakin lama mereka menatapnya, semakin jelas bahwa itu bukan editan, bukan candaan, dan bukan kesalahpahaman biasa. Astagfirullah. Ini serius. Arvin sudah menikah lagi. Kenapa Nadira tidak pernah cerita? Nama Nadira Maharani mulai disebut berulang kali di grup itu, seperti lemparan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Di ruang tamu rumah keluarga itu, Ratih Permata masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia menatap ponselnya seolah benda itu tiba-tiba menjadi musuhnya sendiri. "Aku tidak sengaja." Suaranya pecah. "Aku tidak tahu itu foto itu. Aku kira foto biasa." Namun tidak ada yang mendengarkan dengan benar. Semua sudah terlalu sibuk dengan kepanikan masing-masing. Di sudut ruangan, Nadira Maharani baru saja membuka ponselnya. Satu notifikasi. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Jantungnya mulai tidak nyaman bahkan sebelum ia membuka grup itu. Tangannya ragu sejenak. Namun akhirnya ia menekan layar. Dan dunia Nadira berhenti. Foto itu muncul. Arvin Pradana. Pakaian pengantin. Wanita lain di sisinya. Gaun putih. Tangan yang saling menggenggam terlalu akrab untuk disebut sekadar foto. Nadira tidak langsung berbicara. Tidak langsung menangis. Tidak langsung bereaksi. Ia hanya diam. Terlalu diam. Seolah otaknya sedang berusaha menolak apa yang baru saja dilihat. "Apa ini?" Suara Nadira keluar sangat pelan, hampir seperti bisikan yang tidak yakin apakah itu nyata atau tidak. Di sekelilingnya, suara-suara mulai kabur. Tawa, langkah kaki, bahkan suara Ratih yang masih mencoba menjelaskan. Semuanya terdengar jauh. Nadira membuka kembali foto itu. Sekali lagi. Dan lagi. Seperti berharap gambar itu akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Namun tidak. Itu tetap Arvin. Tetap Melissa. Tetap sebuah pernikahan. Tangannya mulai gemetar. Bukan karena takut. Tapi karena sesuatu yang jauh lebih berat. Kesadaran yang perlahan jatuh ke tempatnya. Meski hatinya menolak menerima. Di grup keluarga, pesan baru terus berdatangan. Ini harus dijelaskan. Arvin harus bicara. Nadira tidak mungkin tidak tahu.
Nama Nadira kembali menjadi pusat. Tapi Nadira sendiri masih diam. Berdiri di tempat yang sama. Menatap layar ponsel yang sekarang terasa seperti pintu yang baru saja dibuka. Ke sesuatu yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Nadira Maharani tidak lagi terlihat seperti istri yang tenang, tapi seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh fondasi hidupnya. Tanpa peringatan, tanpa persiapan, hanya dalam satu foto yang tidak seharusnya pernah terkirim. Arvin berusaha mengelak. Suasana rumah itu belum benar-benar pulih dari kekacauan sebelumnya. Grup keluarga besar masih ramai, notifikasi terus berbunyi, dan setiap orang seolah berlomba mencari penjelasan yang masuk akal dari foto yang baru saja tersebar. Di tengah kekacauan itu, Arvin Pradana akhirnya muncul. Langkahnya cepat, wajahnya tegang, namun ia tetap berusaha menjaga ketenangan yang selama ini selalu ia tunjukkan di depan semua orang. Begitu masuk ruangan, matanya langsung menangkap Nadira Maharani yang masih berdiri diam, memegang ponsel dengan tatapan kosong. "Nadira." Suara Arvin terdengar hati-hati. Tidak ada jawaban. Ratih Permata berdiri tidak jauh dari mereka. Masih terlihat panik. Tangannya gemetar. Sesekali menatap ponsel seolah berharap semua itu bisa hilang begitu saja. Arvin menarik napas panjang, lalu mengangkat ponselnya sendiri. Di layar, foto yang sama masih menyebar di grup keluarga besar. Ini harus dijelaskan sekarang juga. Salah satu pesan dari keluarga terbaca jelas. Arvin mengusap wajahnya sebentar, lalu berbicara dengan nada yang lebih tegas, seolah sudah menyiapkan jawaban. "Itu bukan seperti yang kalian pikirkan." Nadira akhirnya bergerak sedikit. Matanya menatap Arvin, tapi tidak ada kata keluar dari bibirnya. Arvin melanjutkan dengan cepat, seperti takut kehilangan kendali situasi. "Itu cuma proyek bisnis," katanya. "Pemotretan konsep. Untuk kerja sama perusahaan. Tidak ada pernikahan seperti yang kalian bayangkan." Beberapa detik hening. Namun semakin Arvin berbicara, semakin terasa ada sesuatu yang janggal dalam penjelasannya. Ratih Permata yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat. Matanya tidak bisa menyembunyikan kepanikan yang semakin jelas. "Proyek bisnis?" Suara Ratih meninggi sedikit tanpa sadar. "Arvin, kamu?" Ia berhenti, seolah menyadari bahwa kata-katanya sendiri justru membuka celah. Arvin langsung menoleh tajam ke arah Ratih. "Ibu, jangan ikut memperkeruh." Tapi sudah terlambat. Ekspresi Ratih yang ragu, takut, dan tidak yakin justru menjadi lebih mencolok daripada penjelasan Arvin sendiri. Bahkan beberapa anggota keluarga yang masih berada di tempat itu mulai saling bertukar pandang. "Kalau itu proyek, kenapa ada gaun pengantin?" Suara seseorang dari grup yang dibacakan keras-keras di ponsel terdengar lagi. Arvin menarik napas dalam. "Karena konsepnya memang pernikahan," jawabnya cepat. "Banyak brand sekarang pakai tema seperti itu untuk promosi. Itu hal biasa di dunia bisnis." Ia mencoba tersenyum tipis, seolah semua itu masuk akal. Namun tidak ada yang benar-benar tersenyum kembali. Nadira masih diam. Diam yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi kebingungan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti seseorang yang mulai melihat retakan kecil di seluruh cerita yang selama ini ia percaya utuh. Ratih akhirnya duduk perlahan di kursi, seperti kehilangan tenaga. Sementara Arvin melanjutkan, mencoba menguasai keadaan. "Tidak perlu dibesar-besarkan. Ini hanya salah kirim dan salah paham." Namun kalimat itu tidak lagi terasa meyakinkan. Karena di balik kata-katanya, ada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan. Tatapan Nadira yang kini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Penghinaan di depan keluarga. Suasana di rumah keluarga besar itu semakin tidak terkendali. Penjelasan Arvin Pradana yang berusaha menenangkan keadaan justru meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun sebelum Nadira Maharani sempat berbicara, Ratih Permata tiba-tiba berdiri lagi. Wajahnya masih tegang, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi panik,
melainkan dorongan untuk mengalihkan kesalahan. Kalau sudah begini, berarti ada yang salah di rumah tangga kalian, ucap Ratih dengan suara yang mulai meninggi. Semua orang langsung terdiam. Nadira menoleh pelan ke arah mertuanya. Maksud ibu apa? Ratih menarik napas pendek, lalu menatap Nadira dengan ekspresi yang sulit ditebak, antara kecewa dan keras kepala. Jangan pura-pura tidak tahu, Nadira, kata Ratih. Kalau suami sampai seperti itu, berarti kamu tidak bisa menjaga dia dengan baik. Kalimat itu jatuh seperti tamparan di tengah ruangan yang penuh orang. Beberapa anggota keluarga langsung saling pandang. Ada yang tidak nyaman, ada yang menghela napas pelan, ada juga yang mulai berbisik. Kasihan Nadira ya. Padahal dia kelihatan baik. Tapi kok jadi seperti ini? Nadira berdiri diam. Matanya menatap Ratih. Tetapi tidak ada kemarahan yang meledak. Yang ada hanya keheningan yang semakin berat. Arvin Pradana tidak langsung menyela. Ia hanya berdiri di samping. Wajahnya masih kaku, seperti sedang menahan situasi agar tidak semakin runtuh. Bu, suara Nadira akhirnya keluar pelan. Ini bukan soal aku bisa menjaga atau tidak. Ratih langsung memotong. Kalau kamu cukup baik sebagai istri, tidak akan ada hal seperti ini. Ruangan itu semakin tegang. Nadira menarik napas dalam, tapi suaranya tetap rendah. Jadi ibu menyalahkan saya. Ratih tidak menjawab langsung, tapi tatapannya sudah cukup menjadi jawaban. Di sudut ruangan, beberapa keluarga mulai merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan itu. Namun tidak ada yang berani benar-benar menghentikan. Nadira perlahan menundukkan pandangannya ke lantai. Bukan karena kalah, tapi karena semua mata kini mulai tertuju padanya. Tatapan yang awalnya penasaran berubah menjadi penilaian. Dan perlahan, berubah menjadi kasihan. Padahal Nadira itu orangnya baik ya. Tidak terlihat seperti istri yang bermasalah. Mungkin dia terlalu diam. Bisikan itu terdengar samar, tapi cukup untuk menembus hati. Nadira berdiri di tengah ruangan itu seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan tempat berdiri. Tidak ada yang benar-benar membelanya. Tidak ada yang benar-benar memahami. Arvin akhirnya bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ratih kembali lebih cepat. Sudahlah, kata Ratih dengan nada tegas. Jangan diperpanjang. Ini urusan rumah tangga. Jangan jadi bahan omongan orang. Namun kalimat itu justru sudah terlambat. Karena di mata keluarga besar yang hadir hari itu, cerita sudah terlanjur terbentuk. Dan dalam cerita itu, Nadira Maharani bukan lagi korban yang bingung, tapi seseorang yang mulai dipertanyakan. Sementara Nadira sendiri, untuk pertama kalinya, mulai menyadari bahwa bukan hanya foto yang mengguncang hidupnya, tetapi juga cara orang-orang di sekitarnya mulai melihat dirinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wanita itu datang. Ketegangan di rumah keluarga besar itu belum sempat mereda ketika suara ketukan pintu terdengar cukup keras dari arah luar. Semua orang saling menoleh. Tidak ada yang mengundang siapapun hari itu. Ratih Permata mengernyit, lalu melangkah cepat ke arah pintu. Siapa lagi ini? Gumamnya pelan, masih dengan sisa emosi yang belum hilang. Saat pintu dibuka, suasana di dalam ruangan langsung berubah. Seorang wanita berdiri di ambang pintu. Melisa Anindya. Rapi, tenang, dan terlalu percaya diri untuk seseorang yang baru saja memasuki rumah yang sedang penuh kekacauan. Tidak ada ragu di langkahnya. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Melisa hanya menatap ruangan itu, lalu tersenyum tipis. Selamat siang, ucapnya ringan, seolah ia datang ke tempat yang sudah ia kenal lama. Suasana langsung membeku. Nadira Maharani yang masih berdiri di tengah ruangan, perlahan mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan Melisa. Dan di saat itu, sesuatu dalam dada Nadira seperti jatuh tanpa suara. Arvin Pradana langsung menegang. Melisa. Suaranya keluar pelan, hampir seperti peringatan. Namun Melisa sudah melangkah masuk tanpa izin. Ratih langsung bereaksi.
Kamu siapa? Siapa yang mengizinkan kamu masuk ke rumah ini? Melisa menoleh ke arah Ratih, lalu tersenyum sopan, tapi dingin. Perkenalkan, katanya tenang. Saya Melisa Anindya. Nama itu jatuh seperti batu di tengah ruangan. Beberapa orang langsung saling pandang lagi. Nama itu bukan lagi asing. Itu nama yang sudah muncul di foto yang membuat seluruh keluarga gempar. Melisa melanjutkan langkahnya, lalu berhenti tepat di tengah ruangan, seolah ia memang datang untuk berdiri di sana. Aku datang untuk meluruskan semuanya, ucapnya. Arvin langsung maju satu langkah. Jangan bicara sembarangan di sini. Melisa menoleh ke arahnya, dan untuk pertama kalinya senyumnya memudar sedikit. Bicara sembarangan? Ulangnya pelan. Arvin, kamu yang lebih tahu kebenarannya. Ruangan itu kembali hening. Nadira menatap mereka bergantian. Arvin. Lalu Melisa. Lalu kembali Arvin. Seolah otaknya mencoba mencari satu titik yang masih bisa dipercaya. Melisa menarik napas, lalu mengangkat dagunya sedikit. Aku sudah lama dinikahi secara siri oleh Arvin Pradana, katanya jelas. Kalimat itu membuat beberapa orang di ruangan spontan terdiam lebih dalam. Ratih langsung menyela. Suaranya meninggi. Itu tidak mungkin. Melisa tidak bergeming. Bisa ditanyakan ke Arvin. Jawabnya singkat. Semua mata langsung tertuju pada Arvin. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, Arvin terlihat kehilangan kendali sepenuhnya. Tatapannya bergerak cepat, dari Nadira ke Melisa, lalu ke keluarga yang mulai menunggu jawaban. Ini bukan tempat untuk membahas itu, kata Arvin akhirnya, mencoba menahan situasi. Tapi Melisa sudah tidak peduli. Aku tidak datang untuk diam, ucapnya. Aku datang untuk meminta pengakuan. Pengakuan itu menggantung di udara. Nadira berdiri diam. Tidak menangis. Tidak berteriak. Hanya menatap wanita yang berdiri di tengah ruangan itu. Wanita yang baru saja mengubah semua yang tersisa dari kebenaran yang ia pegang. Dan di saat itu, Nadira akhirnya mengerti satu hal. Foto itu bukan kesalahan, melainkan pintu yang membuka sesuatu yang selama ini sengaja disembunyikan. Dunia Nadira hancur. Ruangan itu masih dipenuhi suara, tapi bagi Nadira Maharani semuanya sudah terdengar jauh seperti dari balik kaca tebal. Melisa Anindya masih berdiri di tengah ruangan. Arvin Pradana masih mencoba mengendalikan situasi, dan Ratih Permata masih sibuk menyangkal apa yang baru saja terjadi. Namun bagi Nadira, semua itu seperti tidak lagi berada di dunia yang sama dengannya. Langkah Nadira pelan, hampir tidak terlihat. Ia berjalan ke sisi ruangan, menjauh sedikit dari pusat kekacauan itu, lalu berhenti. Tangannya masih memegang ponsel, tapi layar itu sudah lama tidak ia lihat lagi. Yang ia lihat justru bayangan hidupnya sendiri, yang tiba-tiba retak tanpa peringatan. Suara Arvin dulu kembali teringat jelas di kepalanya. Aku cuma punya kamu. Senyum Arvin setiap pagi. Pelukan Arvin setiap malam. Sumpah Arvin yang bahkan sempat ia lihat dengan mata kepala sendiri, saat pria itu berlutut di hadapannya, meyakinkannya bahwa tidak ada orang lain. Nadira menutup matanya sesaat. Namun ingatan itu tidak berhenti. Justru semakin jelas. Janji-janji kecil yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan untuk diingat. Tangannya mulai bergetar pelan. Bukan karena marah yang meledak, tapi karena kesadaran yang datang terlalu cepat dan terlalu penuh. Ia membuka matanya lagi, dan pandangannya jatuh ke arah Arvin. Pria itu masih di sana. Masih mencoba berbicara. Masih berdiri di antara dua dunia yang kini saling bertabrakan. Namun di mata Nadira, Arvin tidak lagi terlihat seperti suami yang ia kenal. Hanya seseorang yang pernah ia percaya. Aku, selama ini apa? Suara Nadira keluar sangat pelan, nyaris tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Kalimat itu seperti tidak ditujukan kepada siapapun. Tapi justru menyakitkan karena tidak ada jawaban yang bisa menenangkan. Di sudut ruangan, beberapa orang masih berbisik.
Kasihan Nadira. Dia tidak tahu apa-apa ternyata. Dari awal sudah seperti ini ya. Kata-kata itu masuk, tapi tidak benar-benar menyentuh. Karena yang paling menyakitkan bukan komentar orang lain, tapi kenyataan bahwa semua yang ia percaya selama ini ternyata berdiri di atas sesuatu yang rapuh. Nadira teringat saat ia pertama kali masuk rumah itu sebagai istri Arvin. Tawa keluarga. Pujian. Rasa bangga yang ia simpan diam-diam. Semua itu kini terasa seperti bagian dari cerita orang lain. Tangannya akhirnya turun. Ponselnya hampir terlepas. Tapi ia tidak peduli. Melissa masih berbicara sesuatu di tengah ruangan. Ratih masih membela diri. Arvin masih mencoba menahan semuanya agar tidak runtuh sepenuhnya. Namun Nadira tidak lagi mengikuti. Karena di dalam dirinya, sesuatu sudah lebih dulu runtuh. Pelan, tapi pasti. Seperti rumah yang fondasinya tiba-tiba hilang. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Nadira Maharani tidak lagi merasa sedang berada di tengah konflik. Ia merasa sedang berdiri di atas sisa-sisa hidup yang baru saja pecah menjadi dua bagian, antara masa lalu yang ia percayai, dan kenyataan yang tidak pernah ia minta untuk diketahui. Sahabat lama kembali. Suasana di rumah itu masih belum benar-benar reda ketika Nadira Maharani berdiri di dekat jendela, menatap kosong ke arah luar. Tapi pikirannya tidak lagi benar-benar ada di ruangan itu. Semua suara di belakangnya hanya menjadi latar yang samar. Perdebatan, penjelasan yang saling bertabrakan, dan nama Arvin Pradana yang terus disebut tanpa henti. Nadira tidak bergerak. Sampai suara ponsel di tangannya bergetar. Satu pesan masuk. Di mana kamu sekarang? Nama pengirimnya membuat Nadira berhenti sejenak. Farel Akbar. Belum sempat ia membalas, suara langkah cepat terdengar dari arah pintu utama. Seorang pria masuk dengan napas sedikit terengah. Matanya langsung mencari satu sosok di dalam ruangan. Begitu pandangan Farel bertemu dengan Nadira, ia langsung berjalan cepat mendekat. Nadira. Suara itu berbeda dari semua suara yang ada di ruangan itu hari ini. Lebih tenang. Lebih stabil. Nadira menoleh pelan. Farel berdiri di hadapannya. Wajahnya tegang tapi jelas menyimpan kekhawatiran yang dalam. Aku dapat kabar semuanya, kata Farel pelan. Aku langsung ke sini. Nadira tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong. Seperti masih mencoba memastikan bahwa orang di depannya benar-benar nyata. Farel menoleh sekilas ke arah ruangan yang masih penuh ketegangan. Arvin Pradana, Melissa Anindya, Ratih Permata, dan beberapa anggota keluarga yang masih bertahan di tempat itu. Lalu ia kembali fokus ke Nadira. Jangan berdiri sendirian di sini, ucapnya lebih pelan. Kamu nggak harus hadapi ini sendiri. Kalimat itu membuat Nadira sedikit menunduk. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu meledak, ada seseorang yang tidak berusaha menjelaskan, tidak menyalahkan, dan tidak menuntutnya untuk kuat. Farel menghela napas, lalu berbicara lebih tegas, tapi tetap hati-hati. Aku bisa bantu kamu. Nadira mengangkat wajahnya sedikit. Bantu. Farel mengangguk. Kalau memang ada kebohongan di sini, katanya, kita bongkar semuanya. Pelan-pelan. Dengan cara yang benar. Di belakang mereka, suara Arvin terdengar lebih keras, mencoba menguasai situasi yang semakin tidak terkendali. Tapi Farel tidak menoleh lagi. Fokusnya hanya pada Nadira. Yang penting sekarang kamu aman dulu. Lanjutnya. Sisanya, kita urus satu persatu. Nadira terdiam lama. Kata, aman, terasa asing di tengah kekacauan yang baru saja meruntuhkan hidupnya. Tapi entah kenapa, keberadaan Farel membuat ruangan itu tidak terasa seberat beberapa menit sebelumnya. Nadira akhirnya menghela napas pelan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya lirih. Farel mengangguk kecil, seolah memang sudah mendengar kalimat itu sebelumnya. Mulai dari kamu percaya sama fakta, bukan dari kata mereka, jawabnya. Nadira menatapnya lama. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak merasa sendirian sepenuhnya. Meski dunia di sekelilingnya masih berantakan,
dan nama Arvin masih menjadi pusat dari semua kekacauan itu, hadirnya Farel memberi celah kecil, bahwa mungkin kebenaran belum selesai ditulis. Dan mungkin luka ini belum sepenuhnya dibiarkan sendirian. Rahasia rekening gelap. Suasana rumah itu masih dipenuhi ketegangan yang belum selesai, tapi Nadira Maharani sudah tidak lagi benar-benar mendengar apa yang terjadi di sekelilingnya. Ia duduk di sudut ruang tamu, tangannya masih dingin, pikirannya masih berusaha menyusun potongan kejadian yang terlalu cepat runtuh dalam satu hari. Farel Akbar berdiri tidak jauh darinya, sesekali mengamati situasi di ruangan yang masih dipenuhi tatapan tajam dan bisik-bisik. Di tengah kekacauan itu, ponsel Nadira bergetar. Nama yang muncul di layar, Dewi Lestari. Nadira langsung mengangkatnya. Dewi. Suara di seberang terdengar cepat, tegang, seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Nadira, kamu harus lihat ini sekarang, kata Dewi. Nadira mengerutkan kening. Apa maksud kamu? Ada jeda singkat. Aku cek sesuatu dari transaksi Arvin, lanjut Dewi. Dan ini nggak masuk akal. Nadira menegang. Farel yang melihat perubahan ekspresinya langsung mendekat sedikit, mencoba memahami. Dewi melanjutkan dengan suara lebih pelan, tapi jelas. Ada transfer rutin. Setiap bulan. Jumlahnya besar. Nadira diam. Ke satu nama, tambah Dewi. Siapa? Suara Nadira hampir tidak terdengar. Dewi menghela napas. Melisa Anindya. Nama itu jatuh lagi. Tapi kali ini bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai kepastian yang perlahan mengunci semua pintu yang masih tersisa. Nadira perlahan berdiri. Farel langsung memperhatikan. Nadira. Namun Nadira tidak menjawab. Matanya fokus ke satu titik, seperti pikirannya sedang memutar ulang semua yang terjadi sejak awal. Dewi melanjutkan, suaranya kini lebih serius. Dan bukan cuma sekali dua kali. Nadira, ini rutin. Sudah lama. Hening. Di seberang telepon, Dewi menambahkan satu detail lagi yang membuat semuanya semakin jelas. Aku cek juga data apartemen yang terdaftar atas nama Melisa. Itu apartemen mewah di pusat kota. Semua pembayaran masuk dari rekening Arvin. Nadira menutup mata sesaat. Bukan karena tidak percaya lagi, tapi karena bagian dari dirinya yang masih berharap semua ini kesalahpahaman, baru saja dipaksa menyerah. Sudah berapa lama? Suara Nadira akhirnya keluar. Serak. Dewi ragu sejenak. Kalau dilihat dari transaksi pertama, hampir 2 tahun. 2 tahun. Kata itu tidak terdengar keras, tapi menghantam paling dalam. Nadira terdiam lama. Tangannya yang memegang ponsel perlahan menurun. Di sekelilingnya, suara orang-orang masih ada, tapi semuanya terasa jauh, seperti berada di ruangan yang berbeda. Farel akhirnya berbicara pelan. Ada sesuatu yang sudah direncanakan jauh sebelum hari ini, katanya. Nadira membuka mata. Pandangan itu berbeda sekarang. Bukan lagi kebingungan. Bukan lagi syok. Tapi kesadaran yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Bahwa apa yang baru ia lihat hari ini bukan awal dari pengkhianatan, melainkan puncak dari sesuatu yang sudah berlangsung lama, dan sengaja disembunyikan dengan sangat rapi. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi hanya bertanya, kenapa? Tapi mulai bertanya dalam diam. Berapa banyak lagi kebohongan yang belum aku lihat? Ratih malah memihak Melisa. Suasana rumah itu belum juga reda, meski berbagai fakta mulai terbuka satu persatu. Nadira Maharani masih berdiri dalam diam, mencoba menahan semua emosi yang saling bertabrakan di dalam dirinya. Namun yang membuat keadaan semakin sulit bukan hanya Arvin Pradana atau Melisa Anindya, melainkan Ratih Permata. Ratih melangkah ke tengah ruangan dengan ekspresi yang mulai berubah. Tidak lagi panik seperti sebelumnya. Kali ini, ada sesuatu yang lebih dingin di sorot matanya. Ia menatap Melisa cukup lama,
lalu menarik napas pelan seolah sedang menimbang sesuatu yang penting. Jujur saja, suara Ratih akhirnya terdengar, memecah ketegangan. Kalau dilihat dari segalanya, semua orang menoleh. Ratih melanjutkan, tanpa memedulikan suasana yang semakin tegang. Melisa itu lebih pantas. Ruangan langsung sunyi. Nadira mengangkat wajahnya perlahan. Seolah kata-kata itu tidak benar-benar masuk pada awalnya. Lebih pantas. Maksud ibu apa? Suara Nadira pelan. Hampir tidak percaya. Ratih menatap Nadira sekilas. Lalu kembali ke Melisa. Secara penampilan, cara bicara, pembawaan, Ratih mengangkat bahu ringan. Melisa lebih cocok untuk Arvin. Lebih bisa membawa nama baik keluarga. Kalimat itu jatuh seperti sesuatu yang berat, tapi tidak dianggap penting oleh Ratih sendiri. Melisa tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri tenang, seolah sudah menduga arah pembicaraan ini. Arvin Pradana menegang di tempatnya. Ibu, cukup. Namun Ratih justru mengabaikannya. Ini kenyataan, lanjut Ratih. Keluarga besar butuh citra yang baik, bukan hanya soal perasaan. Nadira berdiri diam. Untuk beberapa detik, ia tidak bergerak sama sekali. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Bukan hanya sakit hati, tapi rasa ditinggalkan, secara perlahan, oleh orang yang bahkan seharusnya berdiri di sisinya. Farel Akbar yang sejak tadi mengamati situasi, menghela napas pelan. Ia bisa melihat jelas bagaimana Nadira tidak hanya sedang menghadapi pengkhianatan suami, tapi juga penolakan dari lingkungan yang seharusnya melindunginya. Jadi sekarang, suara Nadira akhirnya keluar, sangat pelan. Ibu juga memilih dia. Ratih menoleh, lalu mengangguk singkat tanpa keraguan. Lebih baik kalian semua jujur dari awal, tambah Ratih, daripada memperpanjang masalah. Nadira tersenyum tipis. Tapi bukan senyum bahagia. Lebih seperti seseorang yang baru saja memahami sesuatu yang menyakitkan dengan sangat jelas. Di ruangan itu, Nadira bukan hanya merasa dikhianati. Ia merasa digantikan. Dan bukan oleh orang asing saja, tapi oleh orang-orang yang selama ini ia anggap bagian dari keluarganya sendiri. Arvin tampak ingin berbicara, tapi Nadira mengangkat tangannya sedikit, menghentikannya tanpa kata. Tidak keras, tidak marah, tapi cukup untuk menunjukkan satu hal, bahwa untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi ingin mendengar pembenaran apapun dari siapapun di ruangan itu. Pesta makan malam paling memalukan. Malam itu meja makan keluarga besar telah tertata rapi, seolah tidak ada kekacauan yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Lampu gantung di ruang makan memantulkan cahaya hangat ke atas piring-piring mahal, makanan tersaji lengkap, dan para anggota keluarga duduk dengan suasana yang canggung namun dipaksakan tetap normal. Nadira Maharani duduk di salah satu sisi meja. Tangannya diletakkan rapi di pangkuan, tapi jari-jarinya saling mengunci kuat di bawah meja, menahan sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Di seberangnya, Arvin Pradana tampak diam. Wajahnya tidak tenang, tapi juga tidak benar-benar bertindak. Ia seperti seseorang yang berada di tengah badai dan memilih tidak melawan arah angin. Sementara itu, Ratih Permata justru terlihat paling tenang di antara semuanya. Ia menaruh sendoknya pelan, lalu menatap seluruh meja dengan ekspresi yang seolah sudah mengambil keputusan. Aku rasa kita tidak perlu memperpanjang ini lagi, kata Ratih akhirnya. Semua orang berhenti makan. Nadira perlahan mengangkat wajahnya. Ratih melanjutkan, tanpa ragu sedikit pun. Kalau memang Arvin sudah menjalani hubungan dengan Melisa, maka kita harus bersikap dewasa. Suasana langsung membeku. Melisa Anindya yang duduk tidak jauh dari sana hanya menunduk sedikit, tapi ada ketenangan yang aneh di wajahnya, seperti seseorang yang sedang menunggu pengakuan, bukan penolakan. Ratih menarik napas, lalu melanjutkan kalimat yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Mulai sekarang, lebih baik Nadira menerima Melisa sebagai bagian dari keluarga. Sendok di tangan salah satu anggota keluarga hampir jatuh.
Bisik-bisik kecil mulai muncul di ujung meja. Serius Ratih bilang begitu? Itu terlalu jauh. Namun Ratih tidak menghentikan dirinya. Daripada semuanya jadi masalah terus, lanjutnya, lebih baik kita cari jalan yang paling masuk akal. Nadira diam. Tidak langsung bereaksi. Namun matanya mulai berubah. Bukan marah, bukan juga menangis. Tapi seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu agar tidak pecah di tempat umum. Ia perlahan menoleh ke Arvin Pradana. Seolah mencari satu kalimat pembelaan. Satu penolakan. Satu tanda bahwa semua ini masih tidak benar. Namun Arvin hanya diam. Matanya sesekali menatap meja. Lalu ke Nadira. Lalu kembali turun lagi. Tidak ada penjelasan. Tidak ada keberanian untuk membantah. Dan itu justru menjadi jawaban paling keras yang Nadira terima malam itu. Tangannya di bawah meja mulai bergetar. Farel Akbar yang duduk tidak jauh dari situ mengamati semuanya dengan wajah tegang. Tapi ia juga memilih tidak memotong. Mungkin karena tahu, ini adalah momen yang tidak bisa diselamatkan dengan kata-kata orang lain. Nadira menarik napas pelan. Suaranya keluar sangat rendah. Jadi, ia berhenti sejenak. Sekarang aku diminta menerima dia. Ratih mengangguk ringan, seolah itu hal paling wajar di dunia. Iya, jawabnya singkat. Demi kebaikan semua. Hening. Nadira menunduk. Bibirnya bergetar sedikit. Tapi ia menahannya kuat-kuat. Di dalam dirinya, sesuatu seperti runtuh perlahan. Bukan dengan suara keras, tapi dengan kelelahan yang dalam. Ia kembali menatap Arvin. Dan kali ini, tidak ada harapan lagi di tatapannya. Hanya kenyataan yang mulai diterima paksa. Arvin masih diam. Dan dalam diam itu, Nadira akhirnya memahami satu hal yang paling menyakitkan malam itu. Bukan hanya pengkhianatan yang harus ia hadapi, tetapi juga kenyataan bahwa orang yang paling ia harapkan untuk berdiri di sisinya, memilih untuk tidak berdiri sama sekali. Foto-foto baru terbongkar. Malam itu belum benar-benar selesai, meski makan malam keluarga sudah berubah menjadi ruang penuh ketegangan yang tertahan. Nadira Maharani masih duduk dengan tatapan kosong, sementara percakapan di sekitarnya mulai mereda menjadi bisik-bisik yang tidak jelas arah. Namun di dalam dirinya, sesuatu tidak ikut mereda. Semuanya justru semakin berisik. Ponselnya bergetar pelan di atas meja. Nama yang muncul tidak ia kenal. Kevin Aditya. Nadira menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat panggilan dengan ragu. Halo? Suaranya pelan. Di seberang, terdengar suara pria yang terdengar hati-hati, seperti seseorang yang sedang memastikan ia tidak salah langkah. Apakah ini Nadira Maharani? Nadira langsung menegang. Iya. Anda siapa? Ada jeda singkat. Aku Kevin, jawab suara itu. Fotografer. Nama itu membuat Nadira langsung diam. Farel Akbar yang masih berada di dekatnya langsung memperhatikan perubahan ekspresi Nadira. Kevin melanjutkan, nadanya lebih serius sekarang. Aku perlu bicara sama kamu. Tentang pernikahan Arvin Pradana dan Melissa Anindya. Nadira menggenggam ponselnya lebih kuat. Dari mana kamu tahu aku? Tanyanya pelan. Aku yang mengambil foto-foto itu, jawab Kevin tanpa bertele-tele. Hening. Seolah dunia Nadira berhenti 1 detik lebih lama dari biasanya. Kevin kemudian menambahkan, aku tidak sengaja terlibat terlalu jauh. Tapi aku masih simpan semua dokumentasi acara itu. Nadira menutup mata sesaat. Semua? Apa maksud kamu semua? Suaranya mulai serak. Aku punya foto-foto lain, kata Kevin. Bukan hanya yang tersebar di grup itu. Ada prosesnya. Ada saksi. Ada dokumen pernikahan. Kata dokumen pernikahan membuat Nadira terdiam lebih lama. Farel yang mendengar bagian itu langsung menegakkan tubuhnya. Di seberang telepon, Kevin terdengar ragu sejenak sebelum melanjutkan. Aku tidak tahu harus bilang ini bagaimana. Tapi Arvin benar-benar menikahi Melissa. Kalimat itu tidak lagi seperti rumor. Tidak lagi seperti dugaan.
Tapi seperti sesuatu yang sudah dipastikan. Nadira perlahan duduk lebih tegak. Matanya kosong. Tapi fokusnya mulai berubah. "Kenapa kamu baru bicara sekarang?" tanyanya pelan. Kevin menghela napas. "Karena awalnya aku pikir ini urusan pribadi," jawabnya. "Tapi setelah kejadian hari ini menyebar, aku merasa kamu harus tahu seluruhnya." Ada jeda. Lalu suara notifikasi file masuk terdengar di ponsel Nadira. Satu persatu. Foto-foto mulai muncul. Arvin Pradana berdiri di pelaminan. Melisa Anindya mengenakan gaun pengantin. Prosesi akad yang jelas. Saksi di sekeliling. Dan momen-momen yang tidak bisa lagi disebut sebagai proyek bisnis atau pemotretan konsep. Semua terlalu nyata. Nadira menatap layar itu tanpa berkedip. Tangannya mulai dingin. Farel mendekat sedikit, melihat layar ponsel itu sekilas, lalu langsung memahami situasinya tanpa perlu banyak kata. "Ini," suara Nadira hampir tidak keluar. "Benar-benar pernikahan." Kevin di telepon menjawab pelan. "Iya." Tidak ada tambahan penjelasan. Tidak ada pembelaan lagi. Hanya kepastian yang jatuh terlalu keras di tengah hidup Nadira yang sudah retak. Nadira menurunkan ponselnya perlahan. Matanya masih menatap kosong ke depan. Di sekelilingnya, suara rumah itu masih ada. Arvin, Ratih, keluarga besar. Tapi semuanya terasa seperti latar yang jauh. Yang tersisa hanya satu kesimpulan yang tidak bisa lagi dihindari. Bukan hanya foto yang salah kirim, tapi seluruh pernikahan yang selama ini disembunyikan darinya dengan sangat rapi. Pernikahan siri yang sudah lama. Ruangan itu masih terasa pengap meski malam sudah semakin larut. Nadira Maharani duduk di kursi yang sama, tetapi kini tidak lagi benar-benar memperhatikan siapapun di sekitarnya. Ponselnya masih menyala, menampilkan foto-foto dari Kevin Aditya yang seolah tidak ada habisnya. Setiap gambar yang ia geser, semakin menguatkan satu hal yang tidak ingin ia terima. Arvin Pradana memang benar-benar menikahi Melisa Anindya. Farel Akbar berdiri di dekatnya. Tidak banyak bicara. Ia hanya memastikan Nadira tidak sendirian di tengah badai yang terus membesar. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Arvin terlihat semakin tidak nyaman. Ratih Permata sudah tidak banyak berbicara lagi, dan Melisa tetap duduk dengan tenang, seolah semua ini memang sudah waktunya diketahui. Nadira akhirnya menatap Kevin lagi melalui telepon. "Semua ini, sudah berapa lama?" Suara Nadira pelan, hampir tidak memiliki tenaga. Ada jeda panjang di seberang. Lalu Kevin menjawab dengan hati-hati, "Hampir 2 tahun." Kalimat itu tidak terdengar keras, tapi cukup untuk membuat dunia Nadira berhenti. 2 tahun. Nadira menatap kosong ke depan. 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu adalah masa di mana ia hidup sebagai istri Arvin Pradana. Masa di mana ia percaya pada pelukan, pada kata-kata lembut, pada janji yang diucapkan tanpa ragu. Dan di saat yang sama, Arvin hidup dalam 2 kehidupan. Nadira perlahan menggeser pandangannya ke arah Arvin. Pria itu masih di sana. Masih terlihat seperti orang yang pernah ia percayai sepenuhnya. Namun sekarang, semua itu terasa seperti topeng yang terlalu lama dipakai. Farel akhirnya berbicara pelan, seolah tidak ingin menambah luka tapi juga tidak bisa membiarkan Nadira tersesat dalam diam. "Selama 2 tahun ini," kata Farel, "dia menjalani 2 pernikahan." Nadira tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada Arvin. Lalu pelan sekali, ia mengangguk kecil. Bukan tanda setuju, tapi tanda bahwa ia mulai memahami sesuatu yang terlalu berat untuk ditolak. Kevin di telepon kembali melanjutkan. Selama itu, Arvin selalu datang ke acara pernikahan siri itu diam-diam. Tidak banyak orang yang tahu. Semua dilakukan tertutup. Nadira menarik napas pendek. Setiap kalimat seperti membuka lapisan baru dari kebohongan yang lebih dalam. "Dan aku," suara Nadira serak, "selama ini aku istrinya yang, apa?" Tidak ada yang langsung menjawab. Karena pertanyaan itu bukan hanya untuk Kevin.
Bukan hanya untuk Farel, tapi juga untuk Arvin. Arvin akhirnya mengangkat wajahnya sedikit, seolah ingin berbicara. Namun tidak ada kata yang keluar. Dan keheningan itu justru menjadi jawaban paling menyakitkan yang diterima Nadira malam itu. Ia menunduk perlahan. Tangannya yang masih memegang ponsel mulai bergetar kecil. 2 tahun. Kata itu terus berulang di kepalanya. 2 tahun kebohongan yang tersusun rapi. 2 tahun menjadi istri dari seseorang yang ternyata tidak pernah hidup hanya dalam satu versi cerita. Dan di tengah semua itu, Nadira Maharani akhirnya menyadari satu hal yang tidak bisa lagi ia abaikan. Selama ini, ia tidak hanya dikhianati, tetapi juga dijaga dalam kebenaran yang sudah sengaja dipilihkan untuknya. Rizky membuka semua rahasia. Suasana di rumah keluarga besar itu semakin tidak lagi bisa disebut sebagai acara keluarga. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi formalitas hangat. Yang tersisa hanya ketegangan yang menggantung seperti awan gelap yang belum juga pecah. Nadira Maharani masih duduk di tempatnya, tapi pandangannya sudah tidak lagi fokus pada satu titik. Semua yang terjadi terasa seperti potongan-potongan yang terlalu cepat berubah menjadi kenyataan pahit. Di tengah keheningan yang tidak nyaman itu, ponsel Nadira kembali bergetar. Namun kali ini, bukan Kevin Aditya. Nama yang muncul membuat beberapa orang di ruangan itu langsung saling pandang. Rizky Maulana. Arvin Pradana terlihat langsung menegang. "Jangan angkat," ucap Arvin cepat. Tapi Nadira tidak bergerak. Matanya hanya menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol hijau. "Halo," suara Nadira pelan. Di seberang, Rizky terdengar seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu. "Nadira, aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya. Farel Akbar yang berdiri di dekat Nadira langsung memperhatikan lebih serius. Rizky menghela napas berat. "Aku tahu semua yang lagi terjadi sekarang," lanjutnya. "Dan aku harus jujur." Arvin langsung melangkah maju. "Rizky, jangan ikut campur." Namun Rizky tidak berhenti. "Aku sudah terlalu lama diam." Suaranya mulai tegas. Nadira mengerutkan kening. "Maksud kamu apa?" Ada jeda singkat. Lalu Rizky berkata pelan namun jelas. "Arvin sering membawa Melissa ke acara bisnis." Hening. Kalimat itu tidak langsung dipahami oleh semua orang di ruangan. Sampai Rizky melanjutkan. Dia memperkenalkan Melissa sebagai istrinya. Kali ini, suasana benar-benar berubah. Beberapa orang di ruangan langsung terdiam lebih dalam. Bahkan suara napas pun terasa jelas. Nadira menatap kosong. Arvin langsung menutup mata sesaat. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan semua kontrol yang tersisa. Itu tidak seperti itu. Arvin mencoba menyela, tapi suaranya sudah tidak setegas sebelumnya. Rizky justru tertawa kecil. Tawa yang pahit. "Tidak seperti itu," ulangnya. "Arvin, kamu sendiri tahu berapa banyak rekan kerja yang sudah melihat mereka datang bersama. Sudah bukan rahasia di lingkungan bisnis." Nadira perlahan berdiri. Gerakannya lambat, tapi setiap orang di ruangan itu langsung memperhatikan. Semua orang tahu. Suara Nadira pelan. Rizky terdiam sejenak, lalu menjawab jujur. "Banyak yang tahu. Hanya saja, tidak ada yang berani bicara." Kalimat itu seperti pukulan yang tidak terlihat. Nadira menatap Arvin. Lama. Seolah mencoba menemukan satu bagian dari pria itu yang masih bisa dipercaya. Namun Arvin tidak berbicara. Tidak ada bantahan yang meyakinkan. Tidak ada penjelasan yang utuh. Hanya diam. Dan diam itu kembali menjadi jawaban yang paling keras. Farel Akbar akhirnya melangkah sedikit lebih dekat ke Nadira. Suaranya pelan tapi tegas. "Ini bukan hanya hubungan tersembunyi," katanya. "Ini sudah menjadi bagian dari kehidupan publiknya. Hanya saja kamu tidak pernah diberitahu." Nadira menunduk pelan. Tangannya mengepal kecil di sisi tubuhnya. Semua yang ia dengar malam ini bukan lagi sekadar pengkhianatan personal.
Tapi sebuah kehidupan ganda yang berjalan terlalu lama, terlalu rapi, dan terlalu banyak orang yang memilih diam. Dan di tengah semuanya, Nadira Maharani akhirnya memahami satu hal yang paling menyakitkan. Ia bukan hanya ditinggalkan dalam gelap, tapi juga hidup di antara orang-orang yang sejak awal sudah melihat cahaya, tanpa pernah memberitahunya. Nadira mulai melawan. Malam di rumah itu sudah tidak lagi terasa seperti rumah. Lebih seperti tempat yang dipenuhi sisa-sisa percakapan yang tidak selesai, tatapan yang saling menghindar, dan nama Arvin Pradana yang kini terdengar seperti masalah yang tidak ada ujungnya. Nadira Maharani berdiri di kamarnya sendiri untuk pertama kalinya sejak semua itu meledak. Pintu tertutup rapat di belakangnya, memisahkan dirinya dari suara-suara yang masih berputar di luar. Farel Akbar sempat ingin mengikuti, tapi Nadira mengangkat tangan kecil, memberi isyarat bahwa ia ingin sendiri. Dan untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada yang memaksanya untuk tetap kuat di depan orang lain. Di dalam kamar itu, Nadira duduk di tepi ranjang. Hening. Tidak ada tangisan lagi. Tidak ada napas yang tersengal. Yang ada hanya kelelahan yang sudah melewati batas air mata. Ia menatap ponselnya. Foto-foto, pesan, bukti transfer, rekaman percakapan. Semua yang sejak tadi malam masuk satu persatu, seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambar yang tidak ingin ia lihat. Nadira membuka galeri. Lalu folder baru ia buat. Satu nama ia tulis di atasnya. Kebenaran. Tangannya tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. Gerakannya pelan, tapi pasti. Satu persatu foto ia pindahkan. Foto Arvin Pradana dan Melissa Anindya di pelaminan. Bukti Kevin Aditya. Catatan transaksi dari Dewi Lestari. Screenshot percakapan dari Rizky Maulana. Semua ia kumpulkan. Tidak ada lagi penyangkalan. Tidak ada lagi, mungkin salah paham. Semua sudah terlalu jelas. Di luar kamar, suara langkah masih sesekali terdengar, tapi Nadira tidak lagi bereaksi. Ia sudah melewati titik di mana suara orang lain bisa menggoyahkan pikirannya. Yang tersisa sekarang adalah keputusan. Nadira membuka catatan baru di ponselnya. Tangannya berhenti sesaat di atas layar. Lalu ia mengetik pelan. Selama ini aku diam. Ia berhenti lagi. Menarik napas dalam. Lalu melanjutkan. Tapi sekarang aku akan mulai melihat semuanya dengan jelas. Di sudut ruangan, cermin besar memantulkan sosoknya. Bukan lagi Nadira yang hanya menahan air mata, tapi seseorang yang perlahan kehilangan ketergantungan pada penjelasan orang lain. Farel akhirnya mengetuk pintu pelan. Nadira. Tidak ada jawaban langsung. Namun beberapa detik kemudian, suara Nadira terdengar dari dalam. Aku sudah selesai menangis. Hening singkat. Lalu lanjutannya lebih tegas. Sekarang aku mulai melawan. Farel tidak masuk. Ia hanya berdiri di balik pintu, memahami bahwa sesuatu telah berubah di dalam diri Nadira. Di dalam kamar itu, Nadira membuka kembali semua bukti yang ia kumpulkan. Satu persatu. Bukan lagi dengan hati yang hancur, tapi dengan mata yang mulai mencari pola. Mulai mencari celah. Mulai memahami bagaimana kebohongan itu disusun. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, Nadira Maharani tidak lagi hanya menjadi korban dari cerita orang lain. Ia mulai menjadi seseorang yang bersiap menulis ulang cerita itu sendiri. Arvin mulai takut. Pagi di rumah itu tidak lagi membawa ketenangan seperti dulu. Udara terasa lebih dingin, bukan karena cuaca, tetapi karena semua orang di dalamnya tahu sesuatu sudah berubah secara permanen. Nadira Maharani tidak lagi duduk diam di sudut seperti kemarin. Ia sudah rapi, tenang, dan berbeda. Matanya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang lebih tajam di sana. Di ruang tengah, Arvin Pradana memperhatikannya dari kejauhan. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman sejak Nadira keluar dari kamar tadi pagi. Cara Nadira berjalan, cara Nadira menatap, bahkan cara Nadira tidak lagi mencari penjelasan darinya.
Seolah-olah Arvin bukan lagi pusat dari hidupnya. Farel Akbar berdiri tidak jauh, mengamati situasi tanpa banyak bicara. Nadira duduk, lalu membuka ponselnya di atas meja. Sebuah dokumen terbuka di layar. Arvin langsung menegang. Nadira. Suaranya keluar lebih pelan dari biasanya. Kamu ngapain? Nadira tidak langsung menatapnya. Aku lagi lihat opsi. Jawabnya tenang. Arvin mengernyit. Opsi apa? Nadira akhirnya mengangkat wajah. Dan tatapan itu membuat Arvin sedikit kehilangan fokus. Pengacara, kata Nadira singkat. Ruangan langsung terasa lebih sempit. Ratih Permata yang baru masuk dari arah dapur langsung berhenti di tempat. Pengacara? Ulang Arvin, mencoba tertawa kecil, tapi tidak berhasil menutupi ketegangannya. Untuk apa sampai begitu? Nadira tidak menjawab langsung. Ia hanya menggeser layar ponselnya, memperlihatkan beberapa catatan. Untuk mengatur semuanya dengan jelas. Jawabnya akhirnya. Termasuk pembagian harta. Kalimat itu jatuh seperti benda keras di lantai. Arvin langsung menegakkan tubuhnya. Pembagian harta? Suaranya naik sedikit. Nadira, ini terlalu jauh. Tapi Nadira tetap tenang. Tidak, jawabnya pelan. Ini baru mulai masuk akal. Farel menatap Arvin sekilas. Untuk pertama kalinya, ia melihat perubahan yang jelas di wajah Arvin Pradana. Bukan lagi percaya diri seperti sebelumnya. Tapi ragu. Dan sedikit takut. Kalau kamu mau bicara soal kebenaran, lanjut Nadira, kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Arvin berjalan sedikit lebih dekat. Nadira, kita masih bisa selesaikan ini tanpa pengacara, katanya cepat. Kamu nggak perlu bikin semuanya jadi lebih rumit. Nadira tersenyum tipis. Tapi bukan senyum yang hangat. Rumit? Ulangnya pelan. Kamu sudah menjalani 2 kehidupan selama 2 tahun. Arvin. Arvin langsung diam. Nama, 2 tahun. Itu membuatnya kehilangan kata sejenak. Nadira melanjutkan, suaranya tetap stabil. Aku cuma memastikan sekarang semuanya transparan. Di sisi lain ruangan, Ratih terlihat tidak nyaman. Sesekali melirik Arvin, lalu Nadira, seperti mulai menyadari arah situasi yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Arvin mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, tapi jelas pikirannya sudah tidak stabil seperti sebelumnya. Kamu sudah tahu terlalu banyak dari siapa? Tanyanya akhirnya. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arvin lama. Lalu berkata pelan, dari orang-orang yang kamu pikir tidak akan bicara. Kalimat itu membuat Arvin benar-benar terdiam. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi yakin apa saja yang sudah diketahui Nadira. Farel melangkah sedikit maju. Arvin, katanya tenang. Ini bukan lagi soal menutupi. Ini soal menghadapi. Arvin menatapnya sekilas, lalu kembali ke Nadira. Dan di mata Nadira, ia tidak lagi melihat wanita yang bisa ia yakinkan dengan kata-kata. Yang ada hanyalah seseorang yang sudah berhenti percaya dan mulai memegang kendali. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, Arvin Pradana tidak lagi terlihat menguasai situasi. Ia terlihat seperti seseorang yang mulai takut kehilangan seluruh kendali atas hidup yang selama ini ia sembunyikan. Ratih kehilangan muka. Pagi itu, ponsel Ratih Permata tidak berhenti bergetar. Satu demi satu notifikasi masuk tanpa henti. Grup keluarga besar, grup arisan, hingga lingkaran sosial yang selama ini ia banggakan, semuanya dipenuhi pesan yang sama, dengan nada yang semakin tidak bisa disembunyikan. Foto itu sudah menyebar jauh. Bukan lagi hanya di satu grup, tapi ke banyak tangan, banyak mata, dan banyak mulut yang kini membicarakan hal yang sama. Ratih duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Jarinya membuka satu grup, lalu grup lain. Dan setiap kali ia melihat layar, wajahnya semakin kehilangan warna. Ini benar Arvin. Katanya sudah menikah lagi. Bukannya Nadira masih istrinya? Ratih selama ini tidak tahu atau pura-pura?
Nama Ratih Permata ikut terseret di hampir setiap percakapan. Bukan lagi sebagai ibu mertua yang dihormati, tapi sebagai seseorang yang tidak tahu apa-apa, atau lebih buruk, menutupi semuanya. Tangannya mulai gemetar. Tidak, ini tidak seharusnya begini, gumamnya pelan. Namun semakin ia mencoba menghapus pesan, semakin cepat pula pesan itu tersebar ulang oleh orang lain. Di sisi lain kota, percakapan kecil mulai muncul di antara teman-teman sosialnya. Ratih biasanya paling pamer soal keluarga ya, katanya Arvin suami sempurna. Ternyata begini. Satu persatu reputasi yang selama ini ia bangun pelan-pelan mulai retak tanpa bisa dihentikan. Ratih berdiri tiba-tiba, berjalan mondar-mandir di ruang tamu, lalu menatap ponselnya dengan napas cepat. Ia mencoba menghubungi beberapa orang. Tidak semua diangkat. Beberapa hanya membaca pesan tanpa membalas. Yang lain, menjawab dengan singkat dan dingin. Lagi ramai ya soal itu. Kita tunggu klarifikasi saja. Kata, klarifikasi, itu justru terasa seperti sindiran. Ratih akhirnya duduk kembali. Kali ini lebih pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak memegang kendali atas cerita yang selama ini ia sukai. Cerita tentang keluarga sempurna, menantu terbaik, dan kehidupan yang selalu ia tampilkan dengan bangga. Di layar ponselnya, foto itu masih ada. Arvin Pradana, Melisa Anindya. Dan satu kesalahan kecil yang ia lakukan saat ingin memamerkan sesuatu, yang justru menghancurkan semuanya. Di dalam rumah itu, Nadira Maharani tidak ada di ruangan yang sama. Tapi dampak dari keputusannya untuk tidak diam lagi sudah mulai terasa di seluruh sisi rumah tersebut. Termasuk pada wanita yang selama ini paling percaya diri menampilkan kesempurnaan. Dan sekarang, Ratih Permata hanya bisa menatap layar ponselnya, sambil menyadari bahwa semua pujian yang dulu ia banggakan, perlahan berubah menjadi bahan pembicaraan yang paling menyakitkan. Melisa menuntut status. Rumah itu kini tidak lagi terasa seperti satu keluarga, melainkan seperti ruang tunggu dari konflik yang belum menemukan ujung. Setiap orang berjalan dengan pikiran masing-masing, seolah tidak ada lagi percakapan yang benar-benar bisa menyatukan keadaan. Melisa Anindya duduk di ruang tengah dengan tenang, tetapi ketenangannya berbeda dari sebelumnya. Kali ini bukan ketenangan pasrah, melainkan ketenangan seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang ia yakini sebagai haknya. Arvin Pradana berdiri di dekat jendela, tangannya memegang ponsel, tapi tidak benar-benar memperhatikan layar. Pikirannya penuh, dan untuk pertama kalinya ia terlihat benar-benar terjepit di antara dua arah yang tidak bisa ia hindari. Nadira Maharani tidak ada di ruangan itu, namun namanya tetap menjadi pusat dari semuanya. Melisa akhirnya berdiri, langkahnya pelan, tapi pasti. Ia menatap Arvin tanpa ragu. Sudah cukup lama aku diam, ucap Melisa. Arvin menoleh. Melisa, sekarang bukan waktu yang tepat. Namun Melisa mengabaikannya. Aku tidak mau hidup dalam posisi yang tidak jelas, lanjutnya tegas. Kalau kamu memang sudah memilih untuk menjalani semuanya sampai sejauh ini, maka sekarang kamu harus bertanggung jawab. Ratih Permata yang sejak tadi duduk di sisi lain ruangan langsung menoleh cepat. Tanggung jawab apa lagi? Suara Ratih mulai meninggi. Kamu sudah bikin semua ini jadi kacau. Melisa menatap Ratih sekilas, lalu kembali ke Arvin. Aku hanya minta satu hal, katanya. Status yang jelas. Hening. Kalimat itu jatuh begitu saja, tapi dampaknya langsung terasa. Arvin mengusap wajahnya, mulai terlihat lelah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tidak, potong Melisa cepat. Aku tidak mau menunggu lagi. Ia melangkah lebih dekat. Aku sudah menjadi istrimu selama ini, Arvin. Diam-diam. Tanpa pengakuan. Tanpa posisi yang jelas di depan orang lain. Ratih langsung berdiri. Dan kamu pikir itu salah siapa? Ratih menunjuk tajam. Kalau kamu tidak mau seperti itu dari awal, kamu bisa pergi. Melisa tersenyum tipis. Tapi aku tidak pergi.
Jawaban itu membuat Ratih semakin tersulut. Kamu datang ke keluarga ini dan membuat semuanya berantakan. Melisa menatap Ratih tanpa gentar. Dan kalian juga menikmati semuanya selama ini, sampai tidak ada yang keberatan, balasnya tajam. Suasana langsung memanas. Arvin mencoba masuk di antara keduanya. Cukup. Namun suaranya tidak cukup kuat untuk menghentikan dua perempuan yang sama-sama merasa memiliki alasan masing-masing. Melisa kembali fokus pada Arvin. Aku tidak peduli bagaimana caranya, katanya lebih pelan tapi tegas. Tapi Nadira harus diselesaikan dulu. Aku tidak akan terus berada di posisi ini. Nama Nadira disebut lagi di tengah ruangan itu seperti bayangan yang tidak bisa dihindari. Arvin terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada jawaban cepat dari dirinya. Ratih melihat itu, lalu menatap Melisa dengan wajah yang mulai kehilangan kendali. Jangan terlalu banyak menuntut, kata Ratih dingin. Kamu bukan satu-satunya yang punya kepentingan di sini. Melisa tersenyum kecil. Dan ibu juga bukan satu-satunya yang ingin mempertahankan posisi, jawabnya. Dua pandangan bertemu. Dan untuk pertama kalinya, konflik itu tidak lagi hanya tentang Arvin dan Nadira, tapi juga tentang dua wanita yang sama-sama tidak mau kehilangan apa yang mereka anggap sebagai hak. Di tengah semuanya, Arvin berdiri diam. Tidak memihak, tidak menenangkan, tidak menyelesaikan. Hanya menyadari satu hal yang semakin jelas. Semua keputusan yang ia tunda selama ini, kini berubah menjadi tuntutan yang datang dari segala arah, dan tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Nadira membongkar semuanya. Pertemuan keluarga besar hari itu tidak lagi seperti pertemuan, melainkan sidang yang dipenuhi ketegangan tanpa hakim yang benar-benar berani memutuskan arah. Semua orang duduk dengan posisi kaku. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada senyum basa-basi. Yang ada hanya penantian, apalagi yang akan terjadi setelah semua rahasia mulai terbuka satu persatu. Di tengah ruangan, Nadira Maharani berdiri. Berbeda dari sebelumnya, kali ini ia tidak lagi terlihat sebagai seseorang yang sedang terseret dalam konflik. Ia berdiri seperti seseorang yang sudah selesai menangis. Arvin Pradana menatapnya dari kursi seberang. Wajahnya tegang. Ratih Permata duduk dengan tangan terlipat rapat, sementara Melisa Anindya terlihat tetap tenang, meski sorot matanya mulai waspada. Farel Akbar berdiri tidak jauh dari Nadira, seperti penopang diam yang memastikan ia tidak sendiri. Nadira mengangkat ponselnya. Selama ini, suara Nadira terdengar pelan tapi jelas. Aku terus diminta mengerti, diminta sabar, diminta menerima. Tidak ada yang menyela. Nadira menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Tapi tidak ada yang pernah benar-benar jujur padaku. Arvin langsung menegakkan tubuh. Nadira, cukup. Namun Nadira tidak berhenti. Ia menekan layar ponselnya, lalu menghubungkannya ke speaker ruangan. Satu suara langsung terdengar. Suara Arvin Pradana. Rekaman itu. Aku bersumpah. Aku tidak pernah mengkhianati kamu. Suara itu memenuhi ruangan. Semua orang langsung terdiam. Nadira tidak bereaksi. Ia hanya menatap ke depan, membiarkan rekaman itu berjalan. Sampai bagian lain terdengar. Potongan percakapan, pengakuan, dan kalimat yang tidak lagi bisa disangkal konteksnya. Wajah Arvin langsung berubah. Matikan itu, ucapnya cepat. Tapi Nadira mengabaikan. Ia mengangkat satu map tebal yang sudah ia siapkan. Lalu meletakkannya di meja. Satu persatu ia keluarkan bukti. Foto pernikahan. Dokumen dari Kevin Aditya. Catatan transaksi dari Dewi Lestari. Bukti keterlibatan bisnis dari Rizky Maulana. Semua ditata rapi di depan mata keluarga besar. Ruangan itu mulai dipenuhi bisik-bisik kecil yang tidak lagi bisa dikendalikan. Ini serius. Semua ini nyata. Selama ini kita tidak tahu. Ratih Permata menatap semua itu dengan wajah yang mulai pucat. Ini tidak perlu sampai sejauh ini, ucapnya pelan,
seperti mencoba menahan runtuhnya situasi. Nadira menoleh ke arah Ratih. Justru sudah terlalu jauh sejak awal, jawabnya tenang. Melisa yang sejak tadi diam akhirnya menghela napas. Arvin berdiri, suaranya meninggi sedikit. Nadira, kamu tidak perlu mempermalukan ini di depan semua orang. Nadira tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, bukan senyum sakit hati, tapi senyum yang sudah selesai berharap. Mempermalukan? Ulangnya pelan. Kalian yang melakukannya sejak lama. Hening. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada pembelaan yang keluar dengan meyakinkan. Farel melangkah sedikit ke depan, tapi tetap tidak memotong. Nadira menatap semua orang sekali lagi. Sekarang semua orang sudah tahu, katanya pelan. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Ruangan itu benar-benar sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua orang tiba-tiba sadar bahwa cerita yang selama ini mereka kontrol, sudah tidak lagi berada di tangan mereka. Dan di tengah keheningan itu, Nadira Maharani akhirnya tidak lagi berdiri sebagai istri yang disalahkan, tapi sebagai orang pertama yang berhasil membuka seluruh kebohongan yang selama ini dijaga rapi oleh banyak orang sekaligus. Arvin berlutut meminta maaf. Ruangan itu masih terasa berat bahkan setelah semua bukti dibuka satu persatu. Tidak ada lagi suara bisik yang berani terlalu keras. Tidak ada lagi pembelaan yang terdengar meyakinkan. Yang tersisa hanya tatapan yang saling menghindar dan napas yang ditahan terlalu lama. Nadira Maharani berdiri di tengah semua itu, masih tenang di luar, tapi jelas tidak lagi sama seperti dirinya yang dulu. Arvin Pradana berdiri beberapa langkah darinya. Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Matanya bergerak cepat, seperti seseorang yang sedang mencari celah untuk tetap berdiri tanpa jatuh. Namun tidak ada lagi ruang yang tersisa. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Nadira. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Tidak ada jawaban. Arvin melangkah maju satu langkah. Semua yang kamu lihat, aku bisa jelaskan. Nadira tidak menoleh. Arvin berhenti sesaat, lalu melanjutkan dengan nada yang mulai retak. Aku tahu aku salah. Aku tahu semuanya sudah terlalu jauh. Ratih Permata langsung menatapnya, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi diam lagi. Melisa Anindya tetap duduk. Kali ini tidak sepercaya diri sebelumnya. Arvin menatap Nadira lebih lama. Lalu sesuatu yang tidak diduga terjadi. Arvin Pradana perlahan berlutut. Di tengah ruangan. Di depan keluarga besar. Di depan Nadira Maharani. Nadira. Suaranya bergetar. Tolong jangan tinggalkan aku. Ruangan langsung hening total. Bahkan Farel Akbar yang berdiri tidak jauh dari sana tidak bereaksi. Hanya mengamati dengan tatapan serius. Arvin menundukkan kepalanya. Aku salah. Aku tahu aku menghancurkan semuanya. Lanjutnya. Tapi jangan akhiri ini seperti ini. Nadira akhirnya menatapnya. Tatapan itu tidak lagi marah. Tidak lagi penuh emosi. Lebih seperti seseorang yang sudah melewati batas kelelahan yang tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Arvin masih berlutut. Kalau kamu mau, aku akan perbaiki semuanya. Katanya cepat. Aku akan lepaskan semuanya yang kamu mau. Aku akan berubah. Namun setiap kata terdengar semakin kosong di telinga Nadira. Bukan karena Arvin tidak bersungguh-sungguh, tapi karena semua janji itu pernah ia dengar sebelumnya. Di waktu yang berbeda. Dengan cara yang sama. Nadira menghela napas pelan. Aku sudah terlalu sering percaya, ucapnya akhirnya. Arvin langsung mengangkat wajahnya. Nadira, tolong. Nadira menggeleng kecil. Yang kamu hancurkan bukan hanya kepercayaanku, lanjutnya pelan, tapi cara aku melihat diriku sendiri selama ini. Hening. Arvin tetap berlutut, tapi tidak lagi memotong. Nadira melanjutkan, suaranya stabil, tapi dingin. Aku bukan marah lagi, Arvin. Ia berhenti sejenak. Aku selesai. Kalimat itu membuat ruangan terasa jatuh lebih dalam dari sebelumnya.
Arvin terdiam. Matanya mulai kehilangan fokus. Jangan bilang begitu. Suaranya melemah. Tapi Nadira sudah tidak berada di posisi yang sama lagi. Ia menatap Arvin untuk terakhir kalinya di momen itu. Lalu perlahan, ia melangkah mundur. Bukan karena ragu, tapi karena tidak ada lagi alasan untuk tetap berdiri di tempat yang sama. Di belakangnya, Farel bergerak sedikit, siap jika Nadira benar-benar pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, Arvin Pradana tidak lagi terlihat sebagai seseorang yang mengendalikan situasi, tapi sebagai pria yang baru benar-benar menyadari bahwa permintaan maafnya datang jauh setelah semuanya tidak lagi bisa diselamatkan. Ratih mulai ditinggalkan. Setelah semua terbongkar di depan keluarga besar, rumah itu tidak lagi memiliki suasana yang sama. Tidak ada lagi pertemuan hangat, tidak ada lagi percakapan panjang yang penuh basa-basi. Yang tersisa hanyalah jarak yang mulai terbentuk antara satu orang dengan yang lain. Dan di tengah jarak itu, Ratih Permata mulai merasakannya paling jelas. Awalnya hanya hal kecil. Pesan yang tidak dibalas secepat biasanya. Undangan yang tidak lagi datang. Telepon yang diangkat dengan nada singkat, lalu cepat ditutup. Namun lama-lama, semuanya menjadi lebih jelas. Ratih duduk di ruang tamu rumahnya sendiri, memegang ponsel yang tidak lagi ramai seperti dulu. Tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi obrolan yang hangat. Grup keluarga besar yang dulu menjadi tempat ia memamerkan kebanggaan kini hanya dipenuhi percakapan yang dingin, atau bahkan sunyi. Ia mencoba mengirim pesan. Assalamualaikum. Kapan kita kumpul lagi? Pesan itu terbaca. Tidak dibalas. Ratih menunggu. 1 jam. 2 jam. Tidak ada respon. Ia menghela napas pelan, lalu meletakkan ponselnya di meja. Di luar, suara tetangga atau kerabat yang dulu sering menyapanya kini terdengar berbeda. Bukan lagi ramah seperti sebelumnya, melainkan sekilas saja, seolah mereka sedang menjaga jarak yang tidak perlu dijelaskan. Di dalam dirinya, Ratih mulai merasakan sesuatu yang asing. Bukan marah, bukan panik, tapi kehilangan. Kehormatan yang selama ini ia banggakan, citra keluarga yang selalu ia pamerkan, dan posisi sebagai sosok yang tahu segalanya. Semuanya perlahan runtuh tanpa suara yang keras. Beberapa hari sebelumnya, ia masih berdiri di tengah ruangan dengan penuh keyakinan, merasa bisa mengendalikan arah pembicaraan. Namun sekarang, bahkan namanya disebut pun mulai dihindari dalam percakapan orang lain. Di sebuah grup kecil, ia melihat pesan yang tidak sengaja terbaca. Lebih baik kita jaga jarak dulu sama keluarga itu. Takut ikut terseret masalah. Ratih menatap layar itu lama. Tangannya tidak bergerak. Hatinya mulai memahami sesuatu yang tidak ingin ia akui. Bukan hanya Arvin Pradana dan Melisa Anindya yang menjadi pusat masalah, tapi dirinya sendiri, dan cara ia selama ini memilih untuk melihat semuanya. Malam itu, Ratih duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Tidak ada lagi pameran foto. Tidak ada lagi unggahan kebanggaan. Hanya sunyi yang terasa semakin berat setiap menitnya. Dan untuk pertama kalinya, Ratih Permata menyadari bahwa kehormatan yang selama ini ia jaga dengan cara yang salah, tidak hilang dalam satu kejadian, tapi runtuh perlahan, dimulai dari kepercayaan orang-orang yang kini memilih untuk menjauh darinya. Kebenaran tentang Melisa. Setelah semua yang terjadi, Nadira Maharani tidak lagi mencari ketenangan dari orang-orang di sekitarnya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengumpulkan potongan-potongan fakta yang berserakan, memastikan tidak ada lagi kebohongan yang bisa disembunyikan di balik cerita yang setengah jadi. Farel Akbar tetap berada di dekatnya, membantu tanpa banyak bicara. Dewi Lestari masih sesekali mengirim informasi tambahan, sementara Kevin Aditya tetap menyimpan data lama yang belum sepenuhnya diungkap. Dan dari semua itu, satu nama kembali menjadi sorotan, Melisa Anindya. Awalnya hanya dugaan kecil. Sebuah transaksi yang tidak konsisten. Catatan perjalanan yang tidak cocok dengan cerita yang pernah ia sampaikan. Dan beberapa foto lama yang menunjukkan Melisa di tempat berbeda, dengan orang yang berbeda pula.
Nadira menatap layar ponselnya lama. Ini tidak masuk akal, gumamnya pelan. Farel yang duduk tidak jauh darinya mengernyit. Apa? Nadira menyerahkan ponselnya. Di sana terlihat percakapan, bukti transfer, dan beberapa unggahan media sosial yang sudah lama tidak aktif, namun masih menyimpan jejak yang cukup untuk dibaca ulang. Nama Melissa muncul di beberapa konteks berbeda. Tidak hanya dengan Arvin Pradana, tapi juga dengan pria lain, di waktu yang hampir bersamaan dengan hubungan yang diklaim sebagai pernikahan siri. Farel menatap layar itu lebih lama dari biasanya. Dia menjalani dua arah juga, ucapnya pelan. Nadira tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap satu titik, seperti sedang menyusun ulang seluruh pemahamannya sejak awal. Sementara itu, di sisi lain kota, Melissa Anindya masih tampak tenang di permukaan. Tapi dari informasi yang masuk, ketenangan itu bukan tanpa celah. Ada pola. Gaya hidup yang terus meningkat. Permintaan uang yang konsisten. Dan kedekatan dengan beberapa pria di lingkaran berbeda. Semua itu tidak lagi terlihat seperti hubungan emosional, tapi lebih seperti strategi bertahan hidup. Nadira menghela napas panjang. Jadi selama ini, suaranya pelan, aku bukan satu-satunya yang dibohongi. Farel mengangguk kecil, tanpa langsung menjawab. Namun diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Nadira menutup matanya sesaat. Bukan karena sakit hati lagi, tapi karena lapisan terakhir dari cerita ini mulai terkelupas. Melissa bukan lagi sekadar wanita lain dalam hidup Arvin. Dia juga seseorang yang memainkan perannya sendiri di dalam kebohongan itu. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi melihat semuanya sebagai konflik sederhana antara dirinya, suami, dan wanita lain. Tapi sebagai rangkaian permainan yang jauh lebih rumit, di mana setiap orang ternyata menyimpan tujuan masing-masing. Dan di tengah semua itu, Nadira Maharani mulai memahami satu hal penting. Kebenaran yang ia kejar tidak hanya akan mengungkap siapa yang salah, tapi juga siapa sebenarnya yang sejak awal tidak pernah benar-benar jujur kepada siapapun. Arvin kehilangan segalanya. Pagi itu berbeda dari pagi-pagi sebelumnya di kantor Arvin Pradana. Tidak ada lagi suasana sibuk yang penuh percakapan profesional. Tidak ada lagi sapaan hormat dari rekan kerja yang biasa mengandalkan namanya. Yang ada hanya sunyi yang terasa asing. Arvin berdiri di depan kaca gedung kantornya, memandang ke arah luar kota, tapi pikirannya tidak benar-benar berada di sana. Ponselnya terus bergetar di tangannya. Pesan masuk, panggilan tidak terjawab, dan notifikasi yang semakin membuat dadanya sesak. Satu persatu. Klien membatalkan kerjasama. Partner bisnis menarik diri. Proyek besar yang selama ini ia banggakan dihentikan tanpa penjelasan panjang. Nama Arvin Pradana yang dulu dianggap sebagai simbol profesionalitas kini berubah menjadi sesuatu yang orang-orang hindari untuk disebut terlalu lama. Pintu ruangannya terbuka tiba-tiba. Seorang staf masuk dengan wajah tegang, membawa map di tangannya. "Pak, ini ada pembatalan kontrak lagi," katanya pelan. Arvin tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap map itu lama, seolah berharap isinya bisa berubah. Namun ketika ia membukanya, semua yang ia takutkan benar-benar ada di sana. Surat resmi pemutusan kerjasama. Semua? Suara Arvin akhirnya keluar. Berat. Staf itu mengangguk ragu. Hampir semua, Pak. Hening. Arvin menutup map itu perlahan, lalu meletakkannya di meja. Tangannya tidak lagi stabil seperti biasanya. Di luar ruangan, kabar tentang skandal pernikahan rahasia itu sudah menyebar terlalu jauh. Bukan lagi sekadar gosip keluarga, tapi sudah menjadi cerita yang dibicarakan di lingkaran bisnis, forum rekan kerja, bahkan media kecil yang mulai mengangkatnya sebagai sorotan. Kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan waktu bertahun-tahun, runtuh hanya dalam beberapa hari. Sementara itu, di sisi lain kota, Nadira Maharani tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya secara langsung. Tapi bayangannya tetap ada di setiap keputusan yang Arvin buat, karena semua orang kini selalu mengaitkan namanya dengan kehancuran ini. Ponsel Arvin kembali bergetar.
Nama Melissa Anindya muncul di layar. Ia menatapnya beberapa detik. Tidak diangkat. Getaran berhenti. Lalu muncul lagi. Dan lagi. Arvin akhirnya duduk di kursinya, mengusap wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang mengendalikan banyak hal. Tapi seperti seseorang yang baru menyadari bahwa semua yang ia jaga selama ini tidak lagi berada dalam genggamannya. Di ruang itu, tidak ada lagi pembelaan yang bisa menyelamatkan reputasinya. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengembalikan kepercayaan orang-orang. Yang tersisa hanya kenyataan yang perlahan mengunci dirinya. Arvin Pradana bukan hanya kehilangan satu hubungan. Ia kehilangan seluruh dunia yang selama ini berdiri di atas citra yang ia bangun sendiri. Nadira memilih pergi. Pagi itu rumah yang dulu terasa seperti tempat pulang, kini hanya menjadi bangunan yang penuh kenangan yang tidak lagi ingin Nadira Maharani sentuh. Tidak ada lagi suara yang membuatnya merasa aman. Tidak ada lagi ilusi tentang keluarga yang utuh. Nadira berdiri di kamar yang selama ini ia tempati bersama Arvin Pradana. Semua barang sudah ia rapikan dalam satu koper besar dan satu tas kecil. Sederhana, tidak berlebihan, seolah ia tidak ingin membawa terlalu banyak bagian dari masa lalu ke masa depannya. Farel Akbar berdiri di dekat pintu, tidak memaksa, tidak menghalangi. Hanya memastikan Nadira tidak berjalan sendirian jika memang sudah memutuskan untuk pergi. Di luar kamar, rumah itu terasa sepi. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada lagi yang benar-benar berarti untuk ditinggali. Nadira menarik napas panjang. Tangannya sempat berhenti di gagang koper, seperti ada momen kecil keraguan yang singkat muncul di dalam dirinya. Namun itu tidak berlangsung lama. Semua yang ia lihat, dengar, dan rasakan dalam beberapa waktu terakhir kembali terlintas. Janji yang dilanggar, kebenaran yang disembunyikan, dan kepercayaan yang dipakai terlalu lama tanpa pernah dijaga. Ia menghembuskan napas pelan, lalu menarik koper itu keluar dari kamar. Di ruang tengah, Arvin Pradana berdiri diam. Wajahnya terlihat lelah. Bukan lagi marah atau panik seperti sebelumnya. Ia sudah kehilangan banyak hal dalam waktu singkat, dan kini hanya tersisa seseorang yang mencoba memahami kenyataan yang tidak bisa ia ubah lagi. Nadira. Suaranya pelan saat melihatnya keluar. Nadira berhenti sejenak, namun tidak menoleh sepenuhnya. Arvin melangkah sedikit ke depan. Kamu benar-benar mau pergi? Pertanyaan itu tidak dijawab langsung. Farel hanya berdiri di samping, tidak ikut campur. Nadira akhirnya menatap Arvin. Lama, tanpa emosi yang meledak, tanpa air mata yang jatuh. Aku sudah terlalu lama tinggal di tempat yang tidak jujur, ucapnya pelan. Arvin membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Nadira melanjutkan, aku tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik. Hening. Di sudut ruangan, Ratih Permata tidak muncul kali ini. Tidak ada lagi suara yang menyalahkan. Tidak ada lagi komentar yang memihak. Yang tersisa hanya keputusan yang sudah terlalu matang untuk dibatalkan. Nadira menarik koper pelan. Langkah pertamanya menuju pintu terasa berat, tapi stabil. Bukan langkah seseorang yang kabur, tapi langkah seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Arvin hanya berdiri di tempatnya. Tidak mengejar, tidak menghentikan. Hanya menatap punggung Nadira yang perlahan menjauh dari rumah yang pernah ia anggap sebagai masa depannya. Dan ketika pintu itu akhirnya tertutup, tidak ada suara keras. Tidak ada ledakan emosi. Hanya keheningan yang panjang, yang menandai berakhirnya sebuah kehidupan yang dibangun di atas kebohongan. Nadira Maharani tidak lagi menjadi bagian dari rumah itu. Ia kini berjalan menuju sesuatu yang belum ia kenal sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak berjalan di dalam kebohongan orang lain. Kebahagiaan baru setelah pengkhianatan. Beberapa waktu telah berlalu sejak Nadira Maharani meninggalkan semua yang pernah ia sebut sebagai rumah dan keluarga. Kota yang dulu terasa berat untuk ditinggali kini perlahan menjadi tempat yang lebih tenang, bukan karena dunia berubah,
tetapi karena dirinya yang sudah tidak lagi hidup di dalam kebohongan yang sama. Nadira kini tinggal di tempat yang lebih sederhana. Tidak ada kemewahan yang dulu selalu mengelilinginya. Tidak ada sorotan keluarga besar. Tidak ada tuntutan untuk terlihat sempurna. Yang ada hanya kehidupan yang berjalan apa adanya, tanpa sandiwara. Setiap pagi, ia memulai hari dengan ritme yang berbeda. Lebih tenang, lebih teratur, dan yang paling penting, lebih jujur. Farel Akbar sesekali masih menghubunginya, memastikan Nadira benar-benar baik-baik saja. Dewi Lestari juga masih menjadi bagian kecil dari hidup barunya, terutama ketika Nadira butuh berbicara tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Bahkan Kevin Aditya tetap menyimpan kontaknya, bukan sebagai bagian dari masa lalu yang menyakitkan, tapi sebagai seseorang yang pernah membantu membuka kebenaran. Namun Nadira tidak lagi hidup di bayang-bayang cerita lama. Ia mulai bekerja kembali, membangun sesuatu dari dirinya sendiri. Tidak besar di awal, tidak langsung sempurna, tapi cukup untuk membuatnya berdiri tanpa bergantung pada siapapun yang pernah mengkhianatinya. Ada hari-hari di mana kenangan tentang Arvin Pradana masih muncul. Bukan sebagai cinta, tapi sebagai pelajaran. Tentang bagaimana kepercayaan bisa disalahgunakan. Tentang bagaimana seseorang bisa hidup dalam dua kehidupan tanpa terlihat goyah. Dan tentang bagaimana bertahan bukan berarti terus memaafkan tanpa batas. Suatu sore, Nadira duduk di dekat jendela kecil tempat tinggalnya. Cahaya matahari masuk perlahan, hangat tapi tidak menyilaukan. Ia memegang secangkir minuman hangat, menatap jalan di luar yang tidak lagi terasa asing. Tidak ada kemarahan yang tersisa di dalam dirinya. Tidak ada lagi pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Yang ada hanya ketenangan yang tidak ia kenal sebelumnya. Ia tersenyum kecil. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena akhirnya ia mengerti satu hal yang dulu tidak pernah ia sadari. Kehilangan seseorang yang mengkhianati dirinya bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari dirinya sendiri. Awal dari kebebasan yang selama ini diam-diam ia butuhkan, tanpa pernah ia sadari ketika masih bertahan di dalam kebohongan yang terlihat seperti cinta. Tamat.